peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah diajak untuk berniaga atau berdagang oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, dan berdagangnya gak tanggung-tanggung teman-teman, dari Mekah menuju negeri Syam. Pertanyaannya, di manakah negeri Syam itu? Kalau di peta zaman sekarang, negeri Syam itu adalah daerah di sekitaran Yordania, Palestina, Israel, Suriah, dan juga Lebanon. Masya Allah, luar biasa ya. Masih usia 12 tahun, tapi sudah berdagang. Masih pada usia belasan tahun, selain berdagang, Nabi Muhammad SAW juga menggembalakan kambing. Dan kambing yang digembalakan adalah kambing-kambing milik pamannya, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi karena keuletan, kecerdasan, amanah, kejujuran, serta kesabaran dan ketabahannya dalam mengurus domba-domba dan kambing-kambing milik pamannya, akhirnya Nabi Muhammad juga dipercaya untuk mengembalakan kambing-kambing dan domba-domba milik para penduduk kota Makkah. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun, di kota Mekah terjadi perselisihan yang menyebabkan peperangan antara suku Quraisy dengan suku Kinanah melawan suku Quraisy Ailan. Dan peperangan ini terjadi pada bulan Zulqa'dah, yang mana dalam tradisi Arab bulan Zulqa'dah adalah bulan yang haram untuk melakukan peperangan di dalamnya, tetapi dilanggar karena terjadinya perang tersebut, dan perang tersebut dinamakan perang Fijar. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga berperan dalam peperangan tersebut. Semenjak kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib wafat, ternyata kondisi kota Mekah berangsur-angsur menjadi kacau. Banyak terjadi kekerasan, penganiayaan, serta pembunuhan di mana-mana, bahkan secara terang-terangan. Dan jika hal itu dibiarkan, bisa-bisa merugikan penduduk kota Mekah itu sendiri. Oleh karena itu, para petinggi-petinggi, pemuka-pemuka daripada suku Quraisy, yaitu dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Asad, Zuhroh, serta Tamim, berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan sebuah kebijakan yang bisa memulihkan keadaan kota Mekah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga berperan dalam musyawarah tersebut. Dan kebijakan hasil musyawarah itu disebut sebagai Hilful Fudul. Menjelang berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai mencari nafkah sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memperniagakan atau memperdagangkan harta milik Khadijah, seorang pedagang kaya raya dan juga dihormati di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memperdagangkan harta Khadijah hingga ke negeri Syam, dan berkat kesopanan serta kejujuran beliau dalam berdagang, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Juga berkat kesopanan serta kejujuran beliau, Khadijah yang sudah berusia 40 tahun pun ternyata jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Tepat pada saat berusia 25 tahun, Nabi kita Nabi Muhammad SAW melangsungkan pernikahan. Diawali dari rasa cinta seorang Khadijah yang disampaikan kepada sahabatnya, yaitu Nafisah binti Muniyah. Dan sahabatnya Khadijah ini menyampaikan perasaan Khadijah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perasaan Khadijah ini ternyata disetujui dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW serta para paman-pamannya. Sehingga Nabi Muhammad pun pergi untuk melamar Khadijah dengan membawa 20 ekor unta. Pada saat kota Ka'bah dilanda banjir yang sangat besar, ternyata Ka'bah mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Pada saat proses perbaikan sudah mencapai tahap peletakan Hajar Aswad, ternyata para pemimpin-pemimpin dari suku Quraisy ini
berebutan ingin meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya yang tertua di antara mereka yaitu Abu Umayyah bin Mughirah mengusulkan bahwasanya orang yang berhak memilih atau memutuskan adalah orang yang masuk pintu Safa pertama kali. Dan ternyata orang itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lantas siapakah yang dipilih oleh Nabi kita? Ternyata Nabi kita tidak memilih siapa-siapa, tetapi hanya meminta sebuah kain yang besar. Kemudian oleh beliau Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya, dan masing-masing pemimpin boleh memegang sisi-sisi kain kemudian diangkat bersama-sama, sehingga semuanya adil dan permusuhan bisa dihindarkan.